Halo para waduers dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi bersama kita akan mengulas atau mereview salah satu pusaka Tosanaji. Seperti apa? Simak videonya, kita opening dulu ya. Baik, bagi teman-teman yang baru saja mampir di channel Wadu Sanjaya, silakan klik subscribe, like, dan komen, dan juga silakan cek video-video yang lain di channel Wadu Sanjaya. Nah, pada video kali ini kita akan mereview salah satu pusaka koleksi dari channel Wadu Sanjaya. Sebetulnya ada beberapa, tapi kali ini kita bahas yang satu ini aja. Baik, keris pada masyarakat Nusantara pada zaman dulu ini sangat umum dimiliki oleh seorang laki-laki dewasa, karena keris merupakan bentuk simbolisasi dari kedewasaan seorang laki-laki yang mampu membela dan melindungi keluarganya, ya. Tapi keris bukan hanya senjata, tapi keris juga memiliki filosofi pesan-pesan tersimbol di dalam bilahnya. Mari kita lihat. Baik, pada video kali ini adalah pusaka koleksi kita, dilindungi dengan singep, ya. Ini kalau di Jawa disebut singep, saya tidak tahu kalau di luar Pulau Jawa sebutannya apa. Jadi ini singep untuk melindungi bilah pusaka supaya tidak berdebu atau kotor, ya. Baik, ini pusakanya kecil, ya. Nah, kecil di bawah 30 cm. Nah, biasanya teman-teman perkerisan ini menyebutnya sebagai patrem, ya, patrem. Kalau zaman dulu patrem, berdasarkan beberapa informasi yang saya dapat, patrem adalah senjata atau pusaka yang biasanya dibawa oleh kaum hawa, ya, atau perempuan pada zaman dahulu untuk melindungi dirinya ketika dia pergi ke hutan atau kemana gitu, ya. Ini mudah disengketkan atau dimasukkan di pinggang, itu sangat mudah sekali. Dan ada juga referensi lain yang saya baca bahwasanya keris patrem itu juga keris yang dipakai oleh prajurit-prajurit telik sandi, ya, atau prajurit-prajurit kerajaan yang menyamar sebagai masyarakat biasa untuk menggali informasi dari pihak lawan. Nah, biasanya mereka juga membawa patrem seperti ini karena mudah dibawa dan mudah disembunyikan. Nah, itu adalah fungsi awal dari keris patrem. Tapi di sana juga ada mengandung filosofi. Kita buka, ya. Baik, singkapnya bermotif batik, ya. Kita tahu bahwa batik juga sudah diakui oleh UNESCO. Banyak sekali budayaan kita yang sudah masuk di UNESCO. Jadi monggo, mari kita sebagai masyarakat Nusantara juga ikut melestarikan. Nah, ini teman-teman, keris patrem, ya, patrem dengan warangka kayu Soekarno, teman-teman, ya. Kita sebutnya kayu Soekarno, ladrang Madura, ya. Ini ladrang Madura seperti ini, khas Madura sekali, ya. Ini
bisa dilihat di sebelah sini ladrangnya tuh seperti ini. Nah, sangat luar biasa. Kemudian ada mendaknya di sebelah sini, mendak yang berhiaskan berlian ya, batu yakut ya, bukan berlian, maaf, batu yakut di mendaknya, cincin mendaknya. Baik, oke, ini saya geser dulu keris yang gede ini ya. Oke, baik, kita ukur dulu ya untuk panjang warangkanya. Baik, ini sudah saya bawakan penggaris ya. Kita akan ukur panjang keseluruhan dari warangkanya. Baik, kalau dari sampai sini ya, sampai handle ya, itu kira-kira ada 34 cm ya, panjangnya 34 cm sebelah sini ya. Oke, itu tadi panjang dari warangkanya. Semoga gambarnya jelas ya. Oke, mari kita keluarkan bilahnya. Oh ya, sebentar, ada hiasannya ya. Di warangkanya ada hiasan apa ya ini ya, semacam pendok tapi kecil ya, cuma di ujung saja. Nah, untuk menghiasi warangkanya ya. Baik, monggo kita lihat bersama-sama. Nah, oke, kita taruh dulu warangkanya di sebelah sini. Nah, oke, mari kita lihat bersama-sama ya. Oke, semoga gambarnya tidak blur. Oke, kalau kita lihat ini tidak memiliki pamor ya, atau kelengan ya, keleng. Bilahnya lurus atau biasa disebut dengan keris leres atau keris lurus lo 1 ya. Kemudian ada apa namanya ini, kembang kacang pogok ya. Ini maaf kalau Anda mendengar tabuhan-tabuhan ini ada pengamen di depan rumah. Ada yang ngamen di depan rumah. Oke, baik. Kemudian ada sogokannya rangkap ya, depan belakang. Oke. Kemudian ada juga gerenengan di sebelah sini, gereneng ya. Gerenengan. Nah, kalau kita melihat keris lurus seperti ini, berdabur lurus, ada sogokan rangkap, kembang kacang pogok, gereneng. Ini disebut dengan keris pasopati ya, keris pasopati. Nah, kalau dalam pewayangan, pasopati merupakan senjata dari Arjuna ya. Apa filosofinya? Filosofi dari keris pasopati itu adalah sebuah senjata yang digunakan oleh Arjuna untuk mengalahkan kejahatan ya, yang didapat dari Dewa Siwa ya. Dewa Siwa itu siapa? Dewa Siwa kalau dalam kepercayaan agama Hindu tentunya adalah dewa utama ya, dewa utama dan sekaligus dewa pelebur. Nah, dari situ kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya filosofi dari keris pasopati ini merupakan suatu kekuatan atau keberanian ya, anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada kita untuk bisa mengalahkan kejahatan. Nah, itu. Jadi diharapkan pemilik dari keris pasopati ini dia mampu menggunakan segala daya, kepandaian, kepintaran, ataupun segala sesuatu yang dimilikinya untuk bisa bermanfaat bagi orang banyak
untuk kesejahteraan bagi orang banyak ya, sehingga bisa mengalahkan kejahatan atau keburukan atau mungkin kemiskinan ya. Tentunya keris Pasopati ini bagus dimiliki oleh seorang leader ya, atau pemimpin. Dalam menjalankan setiap misinya, seorang pemimpin diharapkan mampu menggunakan segala daya dan upayanya untuk bisa menyejahterakan yang dipimpinnya, atau mampu membawa tempat atau apapun yang dipimpinnya untuk menuju ke tujuannya ya, dan mampu mengatasi segala tantangan, masalah dan rintangan ya. Nah, itulah makna dari keris Pasopati. Keris yang sangat luar biasa ya, simpel bentuknya tapi sangat wingit ya, sangat sakral. Nah, di sini ada pejetan ya, atau belumbangan. Nah, ini di ujungnya ini ada titik ya, ada pamor sebetulnya, cuma bentuknya titik saja ya. Ini biasa disebut dengan pamor tindik. Ini kecil di ujungnya sini ya, disebut pamor tindik, dengan makna bahwasanya supaya cita-cita itu bisa tercapai ya, bisa tercapai dengan baik. Nah, itulah filosofi dari keris Pasopati. Jadi keris ini sangat layak bagi teman-teman yang menginginkan sebuah perlindungan ataupun kekuatan lebih dalam melakukan segala sesuatu ya. Nah, jika Anda seorang pemimpin ya, Anda diharapkan bisa membawa apapun yang Anda pimpin sampai ke tujuannya dengan baik. Nah, untuk melakukan hal tersebut tentunya butuh keberanian, butuh pengorbanan, dan butuh pengayoman dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, keris Pasopati ini bisa digunakan sebagai media tersebut ya, tentunya dengan didasari dengan iman yang teguh kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga melalui keris ini kita selalu diingatkan untuk kita bisa menjadi pemimpin yang berani mengambil keputusan dengan segala risiko yang akan kita ambil. Itu ya, namanya aja Pasopati, sebuah senjata pamungkas ya, yang digunakan untuk menghancurkan para asura atau kejahatan ya. Tentunya dalam mengalahkan asura itu tidak semudah itu ya, tentu butuh banyak pengorbanan. Arjuna pada waktu itu harus bertapa untuk mendapatkan senjata ini, butuh pengorbanan. Namun dalam kisah pewayangan, Pasopati itu tidak berbentuk keris ya. Kalau dalam kisah pewayangan, Pasopati itu dalam bentuk anak panah ya, panah. Nah, inilah filosofi dari keris Pasopati. Nah, luar biasa ya. Oke, baik. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai bangsa ataupun masyarakat yang tinggal di Nusantara, kita sebaiknya terus melestarikan pusaka-pusaka kita. Jangan dibuang, jangan dijual ke luar negeri ya, ataupun kita potong-potong ya, karena ada beberapa video dulu, ada beberapa orang yang mengaku dirinya paling benar, mereka memotong-motong pusaka-pusaka atau keris ya, meskipun mungkin itu bukan keris pusaka atau keris koden misalnya, keris yang murah itu, tapi itu sudah bentuk penghinaan, bentuk penghancuran kebudayaan dan peradaban dari budaya adiluhur kita. Keris ya, tidak hanya keris sebetulnya, tosan aji ya, banyak sekali gamelan, reokan, tarian ya, busana, dan segala sesuatu. Budaya itu kan bisa bermacam-macam, kita harus lestarikan ya. Anda boleh
memiliki kepercayaan tertentu, tapi ingat tempat di mana kita berada itu di Nusantara. Kita harus melestarikan budaya yang ada di Nusantara ya. Baik, demikian video kali ini tentang keris Pasopati ya. Jika ada pertanyaan silakan. Dan keris ini juga saya berniat untuk saya maherkan ya. Ingin saya maherkan. Jika Anda berminat monggo silahkan ya. Silahkan bertanya-tanya di 0812 1601 7064. Terima kasih, salam Wadwers, salam Rahayu, sampai jumpa di video berikutnya.